Pertanyaan yang pertama, iya, datang dari Arifah Rizky 25. Katanya, Assalamualaikum, afwan izin bertanya Ustazah. Kita ingin punya guru yang membimbing secara zahir dan batin, tapi terhalang dengan keadaan dan kondisi lingkungan keluarga. Sedangkan ketika di rumah cuman bisa lihat live atau video Ustazah. Nggak bisa minta barokahnya ataupun doa secara langsung. Sedangkan dalam lingkungan keluarga ataupun sekitaran kerjaan akan sangat sulit menata hati. Sebaiknya bagaimana menurut Ustazah? Jazakillah khair Ustazah. Jadi ini ada teman kita ini kepengen punya guru yang membimbing secara zahir dan batin, tapi terhalang dengan keadaan tidak bisa pergi bertemu gitu ya, hanya di rumah aja dan cuman bisa melihat secara live atau videonya aja terhadap orang yang beliau inginkan. Nah, teman-teman sekalian saya muliakan, masalah memiliki guru ya. Masalah memiliki guru dalam kehidupan kita gitu. Teman-teman sekalian, yang pertama yang harus diingat adalah memang memiliki guru itu diperlukan untuk membimbing kita dalam kehidupan. Begitu ya. Karena begini nih teman-teman. Sebagaimana kita kalau sakit, kita akan datang ke rumah sakit dan kita mempercayakan urusan kesehatan kita itu kepada seorang dokter, demikian pula dalam kita berkehidupan, urusan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja kita memerlukan seseorang yang dapat memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk bisa sampai kepada Allah. Atau gampangannya gini, kamu mau pergi ke satu negara aja, kamu perlu seorang yang memberitahu kepada kamu di negara itu kamu mesti ngapain, apa aja yang harus dipersiapkan untuk menuju kepada negara tersebut. Misalnya kamu pergi umroh deh, kamu pergi haji deh, kamu pasti akan mencari orang yang memang memiliki pengetahuan sehingga dapat menyampaikan kamu ke negeri tersebut gitu. Dan juga apa yang harus kamu lakukan di sana, apa aja yang nggak boleh kamu lakukan di sana, itu kan tentu kamu perlu orang untuk menunjukkan kamu biar kamu bisa selamat gitu kan, selama di negara tersebut, tidak kena kepada hukum yang berlaku di sana, dan apa aja hal-hal yang kamu perlu lakukan di negara tersebut gitu. Nah, kalau kamu mau pergi ke satu negara aja, itu begitu rumitnya yang harus kamu persiapkan untuk bisa ke negara tersebut. Bagaimana pula dengan orang yang mau menuju ke alam akhirat gitu. Tentu saja menuju ke sana perlu seorang pembimbing yang sudah memang mempelajari hal itu sejak dari lama sehingga dia faham apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita jalani di atas muka bumi ini hingga kita selamat ketika kita menuju ke negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bagaimanapun hidup di dunia ini kan bukan untuk dunia ya. Hidup di dunia ini adalah untuk perbekalan kita menuju akhirat. Karena memang perlu sekali seseorang yang dapat membimbingmu. Sehingga kamu diberitahu, kamu harus sholat loh, cara sholatnya begini loh. Kamu harus dikasih tahu gitu kan. Kamu harus wudu, cara wudunya seperti ini gitu. Kamu dalam berkehidupan itu memang harus punya seseorang memberitahu kamu jalan yang harus kamu tempuh itu yang seperti apa gitu kan. Nah itu memang perlu seseorang yang membimbing kita dalam kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man yudlillah, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati seseorang yang menunjukkan jalan baginya, seseorang pembimbing yang membimbing dia dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Karena memang kita yang tidak ingin salah jalan, tidak ingin tersesat, harus punya guru yang dapat membimbing kita sehingga memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita bicara mengenai pembimbing yang membimbing kita di atas muka bumi ini teman-teman sekalian, nah kita nggak tahu nih siapa yang sebaiknya, karena kan apalagi zaman sekarang nih kan, kayak semua orang memberitahu bahwa
ini loh jalan yang paling benar, ini loh jalan yang harus ditempuh gitu. Nah, di saat semua orang mengatakan hal yang seperti itu gitu kan, mubham nih, jadi samar-samar gitu kan, jadi nggak jelas gitu. Mana yang benar-benar membawa kita kepada keselamatan negeri akhirat, atau mana yang hanya sekedar tidak memberikan kita jalan yang sebenarnya gitu. Hanya sekedar bicara-bicara aja gitu kan. Karena kalau misalnya mau lihat, wah kita mesti lihatnya dari sisi apa nih? Dari sisi tampilan. Nah itu nggak mesti juga. Kadang-kadang yang tampilannya sepertinya sangat-sangat ya pakai baju lipat-lipat gitu kan. Pakai surban dan lain sebagainya, nggak selalunya juga menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gampangannya gini teman-teman. Allah itu untuk menunjukkan jalan itu sudah mengirimkan para nabi-nabinya. Nah, ketika nabi-nabi itu telah wafat, mereka pun kemudian memiliki pengganti-penggantinya. Yang sampai dengan sekarang itu Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan, atau Nabi Muhammad SAW telah menjadikan sesuai dengan ucapan beliau bahwa para ulama adalah warathatul anbiya, adalah pewaris dari para nabi. Akan tapi ulama-ulama ini tentu bukan asal ulama semuanya bisa jadi pembimbing dalam kehidupan. Mereka itu harus punya sanad keilmuan yang bersambung terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam urusan kesehatan itu kalau ada orang ngobatin orang tapi nggak punya ijazah kedokteran gitu ya, bisa dikatakan dia adalah seorang dokter gadungan gitu ya. Nah, demikian pula dalam ilmu agama ini juga seperti itu. Kalau ada orang tidak pernah belajar ilmu agama dengan benar, nggak pernah punya waktu lama untuk mempelajari ilmu agama, kemudian dia asal-asal baca dari Google misalnya, kemudian menyampaikan tentang ilmu tersebut, nah ini boleh juga dikatakan sebagai apa ya, dai atau daiyah gadungan gitu kan. Nah, teman-teman saya sekalian, mengenai hal ini maka seorang guru pembimbing itu harus punya ilmu yang memiliki sambungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dia dapetin dari gurunya, gurunya dapetin dari gurunya, gurunya dapetin dari gurunya, gurunya dapetin dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad yang telah mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat gitu. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan, kemudian sampaikan lagi kepada generasi sesudahnya, sahabat menyampaikan kepada tabiin, tabiin menyampaikan kepada tabiin, terus sampai kepada zaman kita sekarang ini. Itu ada silsilah keilmuan yang terus bersambung pada baginda Nabi besar Muhammad alaihi wassalam. Nah, saudaraku sekalian saya muliakan, sesudah para guru-guru yang memiliki ilmu ini ada di atas muka bumi gitu ya, kita perlu mengambil ilmu dari mereka gitu kan. Nah, kalau kamu bingung yang mana satu gitu kan yang bisa kamu jadikan kamu pakai sebagai, atau kamu ikuti jalannya sebagai guru pembimbing kamu dalam kehidupan, yang saya mau sampaikan kepadamu nomor satu paling penting adalah untuk kamu berdoa. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Selama ini kamu dalam hidup seringkali minta urusan rezeki, kamu minta urusan pekerjaan mungkin bagi yang mau gitu ya, atau yang paling ini deh gitu. Rata-rata orang minta jodoh gitu kan, adik-adik tuh pada banyak banget tuh urusan segala macam kamu minta gitu kan, urusan jodoh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut saya salah satu hal yang kamu perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada jodoh, rezeki, pekerjaan yang baik misalnya begitu, ataupun ilmu gitu ya, diterima di sekolah yang bagus dan lain sebagainya, kamu juga harus minta guru yang dapat membimbing kamu dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kamu minta sama Allah. Dan bagi para orang tua juga sangat baik sekali jika kamu juga minta untuk anak-anakmu guru yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan mereka gitu, sehingga mereka tidak tersesat arah, sehingga mereka punya seseorang untuk mereka jadikan panutan dalam kehidupan, untuk mereka jadikan mentor dalam kehidupan mereka, teman-teman, membimbing mereka gitu kan. Nah, itu perlu, selain kamu mintain urusan rezeki buat anak-anak kamu, kesehatan buat anak-anak kamu, kamu juga perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anakmu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala guru yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan mereka. Nah, sesudah kalian meminta,
Selebihnya carinya di mana? Ya pastinya aja ya, sebagai guru pembimbing, mereka tentu tidak akan mudah kamu dapatin tidak di tempatnya. Artinya kalau kamu perginya ke pasar, ya nggak bakalan dapet gurunya gitu kan. Meskipun memang ada aja sih para wali-wali itu yang kabarnya berjumpa dengan gurunya justru malah di tempat-tempat yang seperti itu. Kabarnya Habib Ali Habsyi ketika berjumpa dengan Habib Abu Bakar Al-Attas, nah itu beliau menjumpainya di pasar gitu kan. Beliau berjumpa dengan Habib Abu Bakar dan udah langsung tahu bahwa ini adalah gurunya, dan gurunya pun juga begitu berjumpa dengan Habib Ali udah langsung paham kalau itu adalah muridnya. Dan sejak saat itu Habib Ali bergantung hatinya ya, ta'alaq hatinya dan bersambung hatinya ya dengan gurunya tersebut, dan selalu membimbing gurunya tersebut. Bahkan Habib Abu Bakar Al-Attas itu mengatakan bahwa, wahai Ali, aku sudah membimbingmu sedangkan kamu masih dalam sulbi ayahmu. Aku sudah melihatmu, sudah memperhatikanmu, dan sudah membimbingmu bahkan sejak kamu masih dalam sulbi ayahmu. Artinya sudah tahu gitu bahwa itu akan menjadi calon muridnya. Sekaligus juga Habib Ali juga ketika melihat Habib Abu Bakar langsung tahu bahwa Habib Abu Bakar adalah gurunya. Tapi yang seperti ini kan sangat jarang sekali. Yang banyaknya ditemukan guru-guru yang membimbing kita dalam kehidupan adalah lewat majelis-majelis ilmu, lewat majelis-majelis talim, dan juga lewat pondok-pondok pesantren. Sebab kan para ulama-ulama tentu mengajarkan ilmunya di majelis-majelis ilmu ataupun di pondok-pondok pesantren gitu ya, di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kamu boleh hadir tuh ke sana untuk sambilan terus minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hadirkan dalam hidup saya ya Allah guru yang dapat membimbing saya. Terus minta kepada Allah sampai kemudian biasanya hati kamu akan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemantapan terhadap seseorang tersebut gitu ya. Nah, ketika kamu sudah memilih atau sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala guru pembimbing itu gitu, jadikan beliau itu sebagai orang tua bagi ruhmu. Dalam artian kamu ketika hendak memutuskan apapun, minta gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghadirkan jawaban yang Allah Subhanahu wa taala paling inginkan lewat guru kamu tersebut gitu. Nanti guru kamu itu akan menyampaikan, entah itu lewat kamu bertanya, entah langsung begitu aja gitu. Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan guru kamu tersebut itu sebagai yang membimbing kamu dalam kehidupan. Nah, ketika sudah terjadi sambungan hati kepada seorang guru dan kamu menganggapnya sebagai orang tua bagi ruhmu, itu kamu tidak harus selalu berjumpa dengannya, teman-teman. Saya sudah tidak berjumpa dengan guru saya berbulan-bulan lamanya, begitu kan ya. Bahkan kadang-kadang saya tidak berjumpa dengan beliau bertahun-tahun lamanya, teman-teman. Akan tetapi hati ini tetap tahu siapa gurunya gitu. Sebagaimana seorang anak bisa saja tidak berjumpa dengan orang tuanya bertahun-tahun sekalipun ketika dia dalam masa belajar. Saya 4 tahun tidak berjumpa dengan orang tua saya ketika saya belajar di Hadramut dulu itu ya. Akan tetapi sebagai anak saya tentu tahu siapa orang tua saya gitu. Demikian pula dengan seseorang ketika sudah mendapatkan guru pembimbing begitu ya, guru mursyid dalam kehidupannya, bisa jadi dia tidak berjumpa dengan gurunya tersebut bahkan untuk waktu yang sangat lama. Akan tetapi tentu hatinya tahu gitu kepada siapa dia berguru, kepada siapa hatinya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di waktu-waktu yang dia tidak berjumpa dengan gurunya tersebut itu, dia tetap bisa menyambungkan hatinya dengan melalui kajian-kajian yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Apalagi seperti yang dibilang di sini nih kan, dia masih bisa lihat live-nya atau videonya misalnya begitu ya. Nah, itu suatu hal yang sangat baik sekali untuk bisa dilakukan gitu di zaman-zaman yang seperti sekarang ini gitu kan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini, teman-teman. Mudah sekali untuk tetap bisa dekat dengan seseorang gitu ya, dekat dengan guru kita gitu. Bahkan di saat-saat dimana kita tidak bisa terus-terusan melihat ataupun memandang beliau gitu. Saya ingat sekali dulu ya,
masa saya tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, untuk bisa menghadiri kajian Habib Umar bin Hafid, saya harus berjalan sekitar 1 kilometer dan saya duduk di jendela rumah seseorang, teman-teman. Duduk di bawah jendela rumah seseorang yang memang jendela rumahnya orang tersebut itu berhadapan dengan Darul Mustafa, tempat di mana Habib Umar bin Hafid memberikan kajian pada waktu tersebut. Jadi saya ada di kota Tarim itu sebagai murid perempuan. Zaman itu belum ada radio ya, baru di tahun berikutnya lagi, saya nggak pasti, kayak setahun apa 2 tahun berikutnya baru tuh ada kajian-kajian Habib Umar yang disampaikan di radio gitu. Di zaman itu tuh waktu awal kali saya datang tahun 1998 akhir, saya kalau mau mendengarkan rohanya Habib Umar harus pergi ke Darul Mustafa, dan karena Darul Mustafa itu semuanya laki-laki, maka saya dan beberapa orang perempuan yang memang ingin mendengarkan kajian beliau itu harus duduk di halaman rumah seseorang yang berada di samping rumahnya Darul Mustafa waktu itu gitu ya, dan kami mendengarkan dari, kalau misalnya rumahnya dibuka kami akan masuk dan mendengarkan dari dalam rumahnya, atau kalau enggak kami akan ada di halaman rumahnya orang tersebut, di bawah jendela rumah orang tersebut, dan mendengarkan dari sana gitu. Akan tetapi subhanallah, sekarang saya dari Indonesia bisa mendengarkan kajian dari Habib Umar bin Hafid, dan beliau ada di kota Tarim sana gitu kan, dan itu suaranya bisa kita dengarkan bahkan dari kamar kita sendiri. Nikmat Allah mana lagi yang bisa kita dustakan gitu kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, teman-teman saya sekalian. Maka manfaatkan nih yang sekarang ada ini dengan kita bisa tersambung dengan guru-guru kita, atau sambung dengan guru mursyidmu yang kamu inginkan hanya dengan mendengarkan live streaming dari rumah kamu, bahkan ataupun dari tempat di mana kamu sedang berada. Kamu lagi di jalan, kamu lagi ada di tempat kamu kerja, kamu ada di rumah kamu, atau bahkan kamu ada di kamar kamu. Semudah ini kamu mendengarkan kajian-kajian dari guru pembimbing yang kamu harapkan bisa membimbing kehidupan kamu tersebut. Enggak harus sering ketemu. Bahkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya itu pernah mengatakan bahwa masalah sambungan itu lebih kepada masalah sambungan hati gitu. Sambungan itu lebih kepada sambungan hati. Berapa banyak kita bersama dengan seseorang, nah ini udah ucapan saya ya. Berapa banyak kita sudah bersama dengan seseorang, maksud saya ucapan Habib Umar bin Hafid sampai di titik tadi itu ya, bahwa sambungan hati itu yang lebih utama dalam kita memiliki sambungan dengan guru gitu. Nggak harus sering-sering kita telepon, nggak harus sering-sering kita WhatsApp. Malah kalau itu adalah sesuatu hal yang mengganggu guru kita tersebut, sifatnya malah jadinya kurang adab, malah jatuhnya kurang ajar kepada orang yang kita anggap sebagai guru pembimbing tersebut gitu ya. Itu namanya nyari jatah buat diri sendiri itu. Itu namanya berhubungan dengan seorang guru tapi pakai hawa nafsu tuh. Kalau kita urusannya selalunya pengen telepon, selalunya pengen WhatsApp malah nggak dibales, kemudian kita sakit hati gitu kan, pengennya selalu bisa ketemu gitu, pengennya selalu disapa sama gurunya dan lain sebagainya. Itu udah urusannya menurut saya udah pakai nafsu itu. Nggak seperti itu caranya ketika kita berguru dengan guru pembimbing kita tersebut gitu ya. Urusannya lebih kepada masalah hati gitu. Seberapa kamu menempatkan guru kamu tersebut di dalam hati kamu, seberapa kamu mengamalkan, seberapa kamu mendengarkan, seberapa kamu bisa menjadikan beliau sebagai cahaya. Ilmu beliau itu yang perlu teman-teman, bukan kehadiran secara fisik beliau, akan tapi ilmu beliau itu yang kamu jadikan dalam hati kamu sebagai pelita yang memandu kamu dalam menghadapi atau menjalani hari-hari kamu di kehidupan kamu di dunia ini. Seperti itu. Jadi jangan bermuamalah sama guru kamu pakai hawa nafsu gitu. Kayak yang saya harus bisa salaman, saya harus bisa ketemu, saya harus bisa selalu ada di sampingnya, saya selalu harus yang terdekat tempatnya, saya harus menjadi orang yang paling sama beliau gitu. Nah ini yang seperti ini nih yang menurut saya itu adalah urusan yang pakai hawa nafsu ya. Jangan biarkan hawa nafsu mengganggumu dalam perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu caranya. Nah, jadi silahkan saja, tentu kamu perlu guru pembimbing dan enggak pernah ada halangan kok untuk hal itu gitu kan.
Kalau misalnya gitu ya, Ustazah, kesibukan saya membuat saya benar-benar nggak pernah bisa punya waktu untuk mendengarkan kajian-kajian dari guru saya walaupun lewat live streaming sekalipun gitu. Itu kalau ada orang ngomong kayak begitu tuh, itu sama aja kayak yang Ustazah, kesibukan saya membuat saya benar-benar nggak punya waktu bahkan untuk sekedar sholat fardu sekalipun. Ya hentikan kesibukannya. Bukan berarti kamu terus jadi sholat nggak wajib buat kamu kan? Hentikan kesibukannya. Kesibukan macam apa itu yang sampai membuat kamu nggak keburu buat sholat 5 waktu gitu? Tentu akan selalu ada waktu. Teman-teman saudara sekalian, masalahnya bukan pada kamu nggak mampu kok, tapi masalahnya pada kamu nggak mau. Bukan kamu nggak bisa, tapi kamu nggak mau aja. Kalau kamu mau, kamu bisa. Coba deh kamu ingat-ingat. Ada nggak kamu waktu buat buka media sosial kamu? Ada kan? Kamu ada nggak waktu buat ngelihat belanjaan di Shopee kamu? Ada kok gitu. Kamu punya nggak waktu buat mengerjakan hal-hal yang lain? Ada teman-teman. Maka kalau selagi ada, artinya ada juga waktu untuk kamu menuntut ilmu, untuk kamu mendengarkan kajian, untuk kamu duduk dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru kamu tersebut. Jadi sekali lagi hubungannya adalah hubungan masalah hati, tetap sambungkan dengan guru kamu dan enggak sulit gitu, pasti bisa gitu kan ya, pasti bisa. Baik, jadi kamu tetap perlu guru pembimbing dan kamu deket sama guru pembimbing kamu tersebut. Itu adalah secara hati, bukan secara fisik, bukan secara kedekatan ruang ataupun waktu ya.